Iya benar, kalau misalnya teman-teman mau tanya langsung chat aja ya, atau boleh langsung onik gitu. Mungkin aku lanjutin lagi. Jadi dia tuh pingin berikatan sama 4 atom lain, makanya bisa dibilang punya 4 tangan. Maksudnya mungkin supaya lebih jelas, aku bahas unsur lain selain karbon ini ya. Jadi karbon berarti kan ada 4 tangan. Kita mungkin lihat ke sebelahnya karbon. Sebelahnya karbon apa sih? Ada hidrogen, helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen. Nah, nitrogen ini ada di golongan 5. Artinya kalau misalnya dia elektron valensinya 5, terus kalau misalnya dia ingin jadi 8, elektron valensinya dia harus berikatan sama 3 atau lain itu harus menerima 3 elektron gitu. Makanya nitrogen itu kalau misalnya karbon tadi punya 4 tangan, nitrogen punya 3 tangan gitu. Lanjut mungkin kita bahas lagi supaya lebih paham. Sebelahnya boron, karbon, nitrogen, oksigen itu kan. Oksigen ada di golongan 6. Berarti elektron valensinya 6. Kalau misalnya pingin jadi gas mulia, dia tuh butuh 2 elektron valensi lagi. Makanya dia tuh bisa dibilang punya 2 tangan. Jadi aku recap ya. Karbon punya 4 tangan, nitrogen punya 3 tangan, oksigen punya 2 tangan gitu. Kita ke kanan lagi supaya lebih paham. Boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin. Nah, fluorin ini ada di golongan 7, artinya dia tuh punya 7 elektron valensi. Kalau misalnya dia mau jadi 8 yang gas mulia, yang impiannya semua unsur, itu tuh dia butuh 1 elektron valensi lagi. Makanya bisa dibilang fluorin itu punya 1 tangan gitu buat berikatan sama siapapun atom lain gitu. Terus mungkin tadi kita lihat temannya hidrogen, temannya karbon tadi hidrokarbon, hidrogen. Nah hidrogen ini dia tuh agak special case-nya karena dia tuh hidrogen helium. Helium itu kayak pasangannya gas mulia si hidrogen. Nah helium sendiri punya 2 elektron valensi. Makanya tadi aku bilang ingin punya 2 elektron valensi atau 8 elektron valensi. Nah hidrogen ini kan ada di golongan 1A. Nah, supaya dia bisa sempurna kayak helium yang punya 2 elektron valensi, berarti 2 dikurangi 1, berarti dia butuh 1 elektron valensi gitu. Makanya bisa dibilang hidrogen punya 1 tangan. Ini dijelasin lagi di poin yang kedua. Jadi 4 tangan ini bisa mengikat 4 atom lain. Biasanya hidrogen tadi tangannya 1, atau atom C lain tangannya 4, terus ada oksigen ini tangannya 2, fluorin tangannya 1, klorin tangannya 1, boron tangannya 1, iodin tangannya 1, terus S ini di mana di bawahnya oksigen, berarti dia tuh harusnya tangannya 2 gitu. Nitrogen tadi udah aku bahas tangannya 3 gitu. Jadi ini tuh mereka tuh kayak di hidrokarbon ini sebetulnya teman-teman kayak nggak perlu struktur Lewis banget, asal teman-teman paham dia tuh kalau misalnya pingin jadi uh, pingin punya konfigurasi elektron valensi yang sama kayak gas mulia gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat ini masih kayak bingung gitu ya, nanti tenang aja bakal dibahas lagi di part selanjutnya. Dan yang poin ketiga itu ciri-ciri atomnya kuat kecil sehingga ikatan kovalennya kuat gitu. Mungkin dah sampai sini ada yang mau tanyain dulu tentang yang aku bahas tadi, boleh chat atau langsung on mic. Aku tunggu 5 detik mungkin ya. Udah oke. Okay. Kalau misalnya nggak ada yang mau tanyain, boleh next slide. Nah, sekarang kita bahas tentang klasifikasi hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ada macam-macam kan. Kita lihat klasifikasinya, boleh next slide. Klasifikasi ini berdasarkan berbagai macam aspek. Yang pertama aku bakal bahas berdasarkan jumlah ikatan antar atom karbon. Ini antar atom karbon ya, harusnya karbon. Nah, ini dibagi jadi 2, yaitu jenuh sama tidak jenuh. Kalau jenuh itu seluruh ikatan antar atom karbon nggak ada yang namanya ikatan rangkap, semuanya tunggal. Jadi ini lihat antara karbon ini tunggal, ini tunggal. Kalau misalnya ini di sini ada O gitu ya, ada O gitu. Ini bakal tetap termasuk jenuh karena di antara karbonnya sendiri itu dia masih tunggal. Kecuali kalau misalnya di sini ada rangkap, baru dia berubah jadi kayak ini, yang tidak jenuh ini. Jadi kalau tidak jenuh itu intinya kebalikannya dia tuh ada rangkap 2 atau rangkap 3. Contohnya kalau misalnya jenuh itu alkana dan sikloalkana, kalau misalnya tidak jenuh itu alkena, alkuna, atau alkadiena, dan lain-lain. Mungkin kalau saya nggak paham alkana, alkena, alkuna, kita nanti bahas di part selanjutnya. Tapi kita lanjut ke klasifikasi selanjutnya, mungkin di next slide.
Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan bentuk rantai. Jadi, tadi kan berdasarkan jenis ikatan berkarbon, sekarang berdasarkan bentuk rantai itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu alifatik, artinya bentuk rantainya itu memanjang dan terbuka. Jadi, semuanya itu kayak gini, C, 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 kayak lurus gitu, nggak ada yang ketemu rantainya. Tapi kalau misalnya ini, dia tuh ketemu, ini kan, ini ada C gitu kan, ini dia ketemu membentuk suatu cincin, dia tuh namanya alisiklik. Nah, kalau alisiklik bentuknya cincin melingkar. Ini nggak harus bentuk lingkaran gitu, bisa segitiga. Jadi kalau segitiga ini C-nya ada 3, terus dia saling berhubungan gitu. Nah, terus yang terakhir ini contohnya cuma ini yang paling spesial yaitu aromatik. Kalau aromatik dia tuh ada C-nya ada 1 2 3 4 5 6. Hanya itu ada 6. Contohnya itu benzena ini C6H6 kan. Tapi di antara C-nya ini bakal ada selang-seling ikatan rangkap. Mungkin kalau benzena kita belum belajar ya di pertemuan kali ini karena itu emang kayak cukup jarang juga keluar. Tapi intinya kalau benzena itu aromatik. Jadi mungkin aku review ya, alifatik itu dia lurus, nggak ada cincin, alisiklik itu dia bentuknya cincin, apapun seberapa banyak pun karbonnya, mau sampai 100 kalau misalnya dia bentuk cincin, itu alisiklik. Terus yang terakhir aromatik itu cuma ada satu yaitu C6H6, di mana di antara C-nya itu dia membentuk cincin dan ada ikatan lengkap yang selang-seling gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyain? Tunggu 5 detik mungkin ya. Oke, kalau nggak ada boleh next slide. Nah, selanjutnya itu berdasarkan cabang. Jadi ada 2, saling bertolak belakang ini self-explanatory sih. Jadi yang pertama tuh tidak bercabang, jadi ya dia tidak mempunyai cabang. Ini jadi lihat C-nya lurus gini aja. Kalau misalnya dia ada cabangnya, ini contohnya ini cabang, ini cabang, ini cabang, dia tuh berarti artinya bercabang gitu. Nanti ini bakal berguna buat biasanya teman-teman menentuin titik didih. Nanti aku bakal bahas lagi di next part. Mungkin next. Oke, yang terakhir ini sebetulnya bukan klasifikasi molekulnya, tapi klasifikasi atom C dalam molekul. Jadi dalam suatu molekul hidrokarbon, atom C itu bisa dibagi jadi 4. Yang pertama, primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, kalau primer itu ini. Bentar ya. Oke, sorry tadi pentabku ada masalah. Jadi ini tuh dia tuh simbolnya tuh 1, terus ada kayak derajatnya gitu. Kalau misalnya sekunder 2 ada derajatnya, tersier 3 ada derajatnya, kuaterner 4 ada derajatnya. Nah, apa sih yang membedain semua ini? Kalau misalnya primer, dia tuh atom C yang berikatan dengan satu atom C lain. Jadi ini yang aku lingkarin, ini itu atom C primer. Nah, bisa dilihat ini si C-nya ini cuma berikatan sama C ini. Tapi C ini tuh berikatan sama 2C. Jadi kalau misalnya ini aku expand gitu kan, ini berarti ada hanya di sini, ini ada hanya di sini kan. Nah, di sini dia ada C, di sini dia ada C, makanya dia disebut atom C sekunder gitu. Terus kalau misalnya tersier sama, dia berarti mengikat 3C gitu. Ini ada satu, kalau ini ya contohnya, dia berarti mengikat C pertama di sini, C kedua di sini, C ketiga di sini. Terus yang terakhir kalau kuaterner itu ini contohnya kuaterner, dia mengikat C pertama di sini, C kedua di sini, C ketiga di sini, dan C keempat di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat dari, teman-teman juga bisa lihat dari hanya sih sebetulnya. Kalau misalnya primer itu biasanya hanya itu ada 3, kan? Kalau sekunder hanya ada 2. Tersier itu hanya ada 1, kalau kuaterner dia nggak punya H gitu. Nah, ini gunanya apa sih? Ini gunanya tuh sebenarnya bakal di kayak alkohol nanti, dan kita belum mempelajari, tapi ini kayak pengetahuan aja gitu. Terus di terakhir aku nanya ini ya, mungkin atom C yang berkaitan dengan 5 atom C lain tuh apa namanya? Nah, ini sebenarnya nggak ada ya, karena tadi aku udah bahas kalau misalnya C itu elektron valensnya tuh 4. Jadi dia cuma bisa buat jadi gas mulia, dia kan butuh 4 elektron valensi. Artinya dia tuh cuma bisa mengikat 4 bisa berikatan dengan 4 elektron valensi lagi, makanya dia tuh nggak bakal kayak ada 5 gitu, karena kalau 5 berarti dia nggak gas mulia dong, artinya dia nggak stabil. Sedangkan si hidrokarbon ini goalnya itu adalah membuat suatu molekul yang dimana C-nya ini stabil gitu, makanya setiap ada C, kadang-kadang mungkin teman-teman lihat ya kayak C-nya tuh nggak digambarin langsung gini gitu. Nah, ini tuh sebenarnya
teman-teman bisa isi sendiri, misalnya kayak gini. Oh, ini C-nya dia cuma mengikat 1 C, berarti tangannya kepakai 1, berarti sisa tangannya itu langsung otomatis diisi H gitu. Jadi kita di sini ada 3H, CH3 gitu. Berarti kalau di sini ini sama, dia cuma mengikat 1 C lain. Berarti dia primer kan, dia tangannya sisa 3 gitu. Jadi kita di sini bisa tulis ini CH3 juga gitu. Kalau misalnya ini 2, udah mengikat 2 C lain, berarti sisa tangannya 2, ini CH2 gitu. Maaf. Ini udah mengikat 3 C lain, 1, 2, 3, berarti ini CH aja gitu. Kalau misalnya di sini aku tulis C lagi, ini berarti kuartener gitu kan. Berarti dia nggak bisa mengikat atom lain, berarti kita nggak namain H. Di sini kita ya sebenarnya intinya kita tuh nambahin H di C-nya kalau misalnya nanti teman-teman nemu struktur yang nggak ada H-nya gitu. Pokoknya kalau misalnya C itu nggak 4 tangan dan kayak apa ya, itu masih kosong, teman-teman langsung isi pakai H aja. Tapi kalau misalnya udah ada O gitu misalnya, jangan diisi sama H. Pokoknya C itu intinya harus mengikat 4 elektron valensi lain gitu. Mungkin supaya lebih jelas kita boleh ke next slide. Nah, selanjutnya aku bakal bahas alkana, alkena, dan alkuna. Gitu. Nah, yang pertama alkana. Alkana itu adalah atom, maksudnya hidrokarbon yang jenuh. Jadi dia nggak punya rangkap 2, rangkap 3 sama sekali. Jadi cuma C, 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 C tapi nggak ada rangkapnya gitu. Nah, buat deret homolognya sendiri itu CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 ini apa sih? Mungkin boleh next slide supaya kita bisa tahu polanya. Jadi alkana itu bisa terjadi dengan C yang bermacam-macam gitu kan. Mungkin sini contohnya ada kalau misalnya C-nya 1. Kalau misalnya kita hitung tadi kan CnH 2N plus 2. Kalau N-nya 1, berarti kalau misalnya kita diketahui C-nya C itu ada 1, berarti N-nya kan 1. Kita di sini hitung hanya berapa? 2 kali 1 plus 2. Berarti yaitu 2 tambah 2, 4. Benar kan? Berarti CH4. Nah, kita coba ke contoh lain misalnya. Kalau misalnya C-nya itu udah 10. CnH 2N plus 2. Nah, ini ada 10 misalnya. Jadi kita bisa hitung hanya dengan 2 kali 10 plus 2 berarti 12. Kita lihat, 22, maaf. 2 kali 10 kan 20 tambah 2, 22. Di sini benar, ini ada C10H22. Ini namanya dekana. Ini sih buat nama-namanya, mungkin aku bisa sebutin dulu ya. Kalau misalnya 1 itu met, kalau 2 itu add, 3 itu prop, 4 itu boot, 5 itu pent, 6 itu hex, 7 itu hep, 8 itu oct, 9 itu non, 10 itu deka, 11 itu undek, 12 itu dodek, 13 itu tridek, 14 itu tetradek, 15 itu hexadek. Nanti mungkin selanjutnya supaya lebih gampang di alkuna sama alkena. Boleh next? Kita bakal bahas sifat fisis dari alkana. Ini sebetulnya lebih ke pengetahuan ya, tapi mungkin yang paling penting adalah ini. Makin panjang rantai karbon atau molekul, maka makin besar, atau kok molekulnya itu makin besar, maka makin tinggi juga titik didih, titik leleh, dan rapat jenisnya, disusul yang bercabang. Jadi tadi misalnya ada alkana dengan C1 gitu. Ada alkana dengan C3 gitu kan. Itu bakal titik lelehnya itu bakal lebih rendah daripada alkana dengan C5 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih C5 gitu ya. Tadi kan 2N plus berarti C5H12 kan. Sama C3H8 gitu. Yang bakal lebih besar titik leleh, titik tinggi, dan rapat jenisnya tuh ini. Tapi kalau misalnya ini ada cabang, nanti bakal yang lebih tinggi itu bakal yang nggak bercabang gitu. Mungkin ini bakal dibahas di soal nanti ya, supaya teman-teman bisa lebih paham gitu. Buat yang lainnya sih, ini cuma kayak pengetahuan aja kalau dia itu tidak larut dalam air, dia itu non polar, dan dia tuh ini wujud-wujudnya dalam temperatur kamar dan tekanan 1 atm atau yang kayak standar gitu. Mungkin boleh next ke sifat kimia. Sifat kimia ini bakal secara general aja, dia nanti bakal dibahas lagi di reaksi. Jadi dia tuh disebut parafin karena sukar banget
bereaksi. Karena kenapa sih nggak sukar banget bereaksi? Karena dia tuh tadi nggak ada ikat rangkap itu. Nanti mungkin teman-teman bakal paham sih kenapa ikat rangkap itu bakal mempengaruhi sulit gampangnya bereaksi di pembahasan subbab reaksi nanti gitu. Terus nanti pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Ini buat semua hidrokarbon sih sebetulnya. Pembakaran sempurna itu bakal menghasilkan CO2 dan H2O. Terus yang terakhir, atom hidrogen dapat diganti dengan atom halogen dengan menggunakan sinar UV yang disebut reaksi substitusi. Nanti ini bakal dibahas di subbab reaksi lagi supaya lebih paham gitu. Mungkin boleh next ke alkil. Nah, alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi dia tuh rantainya tuh masih lurus dan masih jenuh gitu, masih nggak ada rangkapnya, tapi hanya dihilangkan satu. Buat apa hanya dihilangkan satu? Hilangkan satu ini buat berikatan dengan C lain. Jadi di alkil tuh biasanya jadi cabang, makanya deret homolognya tuh CnH2n plus 1. Mungkin boleh next. Nah, makanya di sini itu ada kayak stripnya ini nanti artinya dia tuh bakal berikatan dengan C lain. Mungkin di sini ada dikasih C3H apa gitu. Jadi alkil ini sebetulnya gunanya itu untuk cabang gitu. Nah, sama kayak tadi buat penamaannya, cuma akhirnya tuh diganti il gitu. Jadi tadi kan kalau misalnya alkana tapi C-nya satu tuh metana. Kalau misalnya alkil, metil gitu. Kalau misalnya dua, berarti kan et. Nah, kalau alkana, etana. Kalau alkil, etil. Nah, dan selanjutnya propil, butil, pentil atau amil, heksil, heptil, oksil, nonil, dan dekil gitu. Nanti kalau misalnya 12 juga mengikuti yang aku sebutin di alkan tadi, cuma terakhirnya diganti il gitu. Itu kalau alkil ini fungsinya untuk cabang. Boleh next slide. Nah, yang selanjutnya masih dalam alkana. Ingat ya, kalau misalnya alkana ini dia tuh jenuh, jadi dia tuh nggak ada ikatan rangkap sama sekali. Nah, itu ada sikloalkana. Sikloalkana itu alkana yang membentuk cincin. Jadi dia tuh masih nggak ada rangkap, tapi dia tuh rantainya udah nggak lurus lagi, tapi dia membentuk cincin. Ini buat deret homolognya sendiri CnH2n. Mungkin boleh next buat kita lihat sikloalkana itu gimana sih. Nah, ini tadi yang aku sebutin yang ada segitiga, kotak, dan lain-lain. Jadi, mungkin aku bahas sifatnya dulu ya. Jadi, sifatnya ini mirip dengan sifat alkana yang bersesuaian, tapi titik didih dan rapat jenisnya lebih tinggi dari alkana, gitu. Nah, buat contohnya sendiri, itu ada siklopropana. Prop, tadi kan 3, berarti itu ada 3 C. Nah, kalau misalnya dibentuk, dia jadi segitiga. Ini satu poin ini menunjukkan satu atom C gitu. Terus but tadi 4, berarti dia ada 4 C, bentuknya kotak. Terus siklopentana, itu berarti ada 5 pen kan, C-nya ada 5, di sini bentuknya kayak gini. Nanti lanjut ke heksana, heptana itu sama aja buat bentuk molekulnya, asal dia membentuk suatu cincin yang kayak nggak lepas gitu. Mungkin boleh next. Nah, selanjutnya itu alkena. Alkena itu kalau bisa dilihat dari alkana tadi cuma beda E kan. Tadi alkana sama alkena. Nah, kalau alkena ini dia tuh punya rangkap, tapi rangkapnya itu cuma 2. Makanya deret homolognya itu CnH2n. Mungkin boleh next. Nah, ini kalau misalnya alkena, contoh-contoh anggota deret homolognya. Deret homolog itu by the way yang tadi ya CnH2n gitu. Aku coba ulangin deret homolog lagi. Kan kalau buat alkena itu CnH2n. Jadi misalnya kita mau cari alkena dengan C-nya ada 8. Berarti N-nya 8, H-nya berarti ada 16. Nah, jadi C8H16. Tadi aku ngingetin lagi, 8 itu pendahuluannya itu adalah ok. Berarti kalau misalnya dia alkena dikasih ena, oktena gitu. Kalau misalnya satu tadi met kan, met kalau misalnya di alkana metana, di alkil metil, kalau misalnya di alkena ditambahnya ena. Jadi metena gitu. Mungkin boleh next. Oh ya, maaf sampai sini ada yang mau tanyain lagi nggak tentang penjelasan dari alkana alkena tadi? Mungkin aku kasih 8 detik ya.
Oke, kalau aman, oke, makasih kalau aman, mungkin boleh next. Nah, buat sifat fisis, ini sama kayak tadi sih formatnya. Jadi ini ada wujud-wujudnya di suku-suku tersebut. Ini sebenarnya cukup jarang ditanyain sih, dan kayak nggak perlu-perlu banget dihafal, ini buat pengetahuan aja. Yang penting ya ini tadi, titik didihnya. Makin panjang, sama kayak alkan tadi, makin panjang rantai karbon atau molekul makin besar, maka titik didih, titik leleh, dan rapat jenisnya itu akan makin tinggi juga, disusul yang bercabang. Tapi dia tuh lebih tinggi dari alkana gitu. Jadi maksudnya maaf, ini aku koreksi ya. Alkana itu paling tinggi, disusun alkena, disusun alkuna gitu. Jadi yang pertama prioritasnya itu dia tuh molekulnya mana yang paling besar. Yang kedua dia itu mana cabangnya, mana yang cabangnya paling banyak. Semakin banyak cabang, semakin rendah ini titik leleh, didih, dan apa jenisnya. Nah, kalau nanti dia ada alkana, alkena, alkuna, paling tinggi itu alkana, disusun alkena, disusul alkuna gitu. Mungkin supaya lebih jelas nanti teman-teman bisa kerjain soal ya. Terus dia tuh sedikit larut dalam air, berarti makin banyak, dan makin banyak atom karbonnya, makin berkurang kelarutannya. Berarti makin besar molekulnya, makin berkurang kelarutannya. Dia tuh sama non polar kayak dia tuh polar kayak alkana tadi gitu. Mungkin boleh next. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyain nggak tentang sifat fisis tadi? Aku tunggu 5 detik mungkin ya. Kalau aman boleh next ke sifat kimia. Ini sama bakal dibahas lebih lanjut lagi di reaksi. Jadi itu mulai diubah menjadi senyawa jenuh melalui reaksi adisi sehingga disebut olefin. Kalau tadi itu parafin, sekarang olefin. Kenapa kok dia mudah diubah menjadi senyawa jenuh? Senyawa jenuh kan artinya nggak ada rangkapnya. Karena rangkapnya, jadi rangkap itu bakal mudah banget diserang sama atom-atom lain yang tadi kayak aku bilang ada nitrogen, oksigen, terus ada sulfur, ada fluorin, boron, itu bakal dengan sangat mudah menyerang si ikatan rangkap supaya dia bisa jadi ikatan tunggal gitu. Selanjutnya ya sama seperti semua hidrokarbon lainnya, pembakaran sempurna bakal menghasilkan CO2 dan H2O gitu. Boleh next ke alkadiena. Nah, alkadiena ini sebenarnya sama kayak ini masih kan tadi alkadiena, tapi di itu artinya itu dua. Jadi artinya dia ada dua ikatan rangkap dua. Kalau misalnya tadi aku tulis gitu ya, misalnya kita punya C4. Kalau misalnya alkena itu cuma gini misalnya. Tapi kalau alkadiena itu kayak gini. Gitu. Jadi ada dua ikatan rangkap dalam satu molekul. Mungkin boleh next. Ini lihat homolognya ya, kalau misalnya teman-teman ingin tahu. Mungkin boleh next. Nah, yang ini alkatriena. Jadi dalam satu molekul ada tiga ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya nanti ada alka misalnya tetraena gitu. Berarti ada 4 ikatan rangkap dalam satu molekul gitu. Ini deret homolognya CnH2n 4. Sebenarnya deret homolog ini nggak terlalu penting sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa menggambar, itu lebih nggak usah dihafal. Jadi kayak nggak usah ribet-ribet dihafal. Asal teman-teman bisa ingat kalau misalnya si karbon ini ada 4 tadi tangannya dan bisa masukin hanya teman-teman bisa hitung sendiri nanti molekulnya itu masuk ke alkana, alkena, alkuna atau yang lain-lain gitu. Mungkin boleh next. Oke, sebelum masuk alkuna aku mau tanya dulu deh. Tadi alkena ada yang masih ditanyain atau enggak? Mau tanya Kak, jadi kalau ada alkana yang bercabang sama alkena yang tidak bercabang, titik didihnya tinggian alkana berarti Kak. Alkana yang bercabang sama alkena yang tidak bercabang. Ini aku asumsiin dia masih satu kayak C-nya sama kan ya. Jadi besar molekulnya itu kurang lebih sama. Kalau misalnya alkana yang bercabang sama alkena yang tidak bercabang itu bakal lebih tinggi alkana bener bakal lebih tinggi alkana bener banget soalnya uh, yang pertama itu prioritasnya tuh mana yang paling besar. Yang kedua itu alkana, alkena, alkuna, dan yang ketiga itu bercabang. Jadi kalau misalnya
antar alkana itu dia ada yang bercabang sama nggak bercabang, yang lebih tinggi itu bakal yang nggak bercabang. Tapi kalau misalnya antar alkana sama alkena itu bakal lebih tinggi yang alkana gitu. Ini menjawab atau enggak? Atau mau ada yang tanyain lagi? Oke, kalau saya udah paham. Yang lainnya mungkin ada yang mau tanyain lagi soal titik didih atau yang lain-lain. Tunggu 5 detik ya mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh next. Oh, maaf, udah yang alkuna ya. Kita sekarang alkuna ini tadi kan ada alkana, alkena, alkuna. Ini kayak Holy Trinity gitu ya. Jadi kalau alkana itu nggak ada rangkapnya, alkena rangkapnya ada 2. Maksudnya ada ikatan rangkap 2. Kalau misalnya alkuna ada ikatan rangkap 3. Buat deret homolognya sendiri CnH2n min 2 gitu. Mungkin boleh next buat lihat alkuna. Mungkin kalau sekarang teman-teman udah cukup paham ya sama deret homolog. Aku nggak contoh lagi deret homolognya, tapi coba aku gambar gitu. Misalnya ada aku propana gitu ya, C3H4 ini. Berarti sini ada 3C, terus ada salah satu ikatan antar C itu adalah rangkap 3. Nah, ini aku langsung isi aja ya. Tadi kan C-nya udah bener 3, terus ini dia tuh udah 3 tangan kepake, berarti di sini ada hanya 1. Di sini ya 4 tangannya udah kepake, berarti dia nggak usah ada dikasih H lagi. Kalau di sini masih 1 yang kepake yang ini, jadi dia aku tambahin 3H. Nah, kalau aku hitung C-nya 3 hanya 4, makanya bener kan? C3H4 propuna gitu. Sama kayak tadi, tapi kalau misalnya ini tetap sama met, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek, cuma yang ini tambahin una gitu. Jadi kalau misalnya aku ingetin lagi, alkana itu ana, alkena ena, alkuna una. Kalau alkil, il. Sama gitu. Jadi met, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non ini bakal terus sama gitu buat semua alkana, alkena, alkuna, alkil, siklo alkana, apapun itu bakal selalu sama. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi? Ada yang masih mau tanyain atau enggak? Tentang alkuna sama deret homolognya dan lain-lain. Kalau nggak ada, mungkin boleh next ya. Oke, ini bahas sifat fisis sama kayak tadi, ini template-nya sebetulnya. Yang pertama itu dalam temperatur kamar suhu rendah berwujud gas. Ini sebenarnya pengetahuan banget sih. Yang penting ya ini tadi, sama kayak alkana sama alkena, makin panjang rantai karbon atau molekul, maka makin besar titik didih, titik leleh, dan rapat jenisnya. Jadi, tapi masih tetap urutannya itu alkana, alkena, baru yang terakhir alkuna. Jadi kalau alkuna ini yang paling rendah banget gitu, titik leleh, titik didih, dan rapat jenisnya. Terus yang terakhir dia sama kayak alkena, dia tuh sedikit larut dalam air gitu. Sampai sini dia mau tanyain atau enggak? Oke, kalau nggak ada mungkin boleh next ya. Nah, ini yang terakhir, dapat sifat kimia dari alkuna itu, dia dapat mengalami adisi dan pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Ini standar ya, dari tadi ini ada terus karena semua hidrokarbon yang dibakar itu bakal menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tapi buat adisi ini, aku bakal jelasin lagi, tadi semua ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 itu bakal gampang banget diserang sama atom lain gitu. Jadi, penyerangan itu, pemutusan rangkap itu buat menjadi suatu ikatan yang cuma satu single bond itu namanya adalah adisi. Mungkin ini bakal dibahas di lebih lengkap di subbab reaksi nanti habis tata nama. Boleh next. Nah, ini subbab 3 itu tata nama. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Jadi alkana, alkena, alkuna. Oke, kalau aman, aku mau ingetin dulu ya, tadi kalau misalnya C1 itu met, terus C2 itu add, C3 itu prop, itu kayak penting banget di tata nama. Jadi teman-teman harus ingat itu semua, itu harus dihafal. Tapi itu teman-teman gampang sih ngapalinnya, bakal paham-paham sendiri selama teman-teman sering ngerjain soal. Mungkin boleh next ke tata namanya.
nggak bakal bahas yang prop dan lain-lain tuh ya di nama ini. Aku bakal dibahas ke cara menyusun nama-namanya itu. Jadi ini bisa dibagi jadi 3 step besar gitu. Yang pertama adalah kita cari rantai utama, yang kedua kita nomorin rantai utama tersebut, dan yang ketiga baru kita susun namanya. Buat rantai utama itu apa sih? Rantai utama itu adalah kayak dasarnya teman-teman bakal nyari nama suatu molekul hidrokarbon. Nah, rantai utama ini cara nyarinya itu berdasarkan prioritas ya. Yang pertama adalah harus memuat gugus fungsi atau ikatan rangkap. Gugus fungsi itu apa sih? Gugus fungsi itu tadi sih sebetulnya alkana, alkena, alkuna itu gugus fungsi. Tapi nanti kalau teman-teman udah belajar turunan hidrokarbon, teman-teman mungkin tahu ada alkohol, asam karboksilat itu gugus fungsi juga. Nah, gugus fungsi ini harus banget ada di rantai utama. Jadi gugus fungsi ini nggak boleh sama sekali jadi cabang. Jadi apapun itu kayak prioritas paling satu. Jadi pertama teman-teman harus ingat-ingat kalau misalnya di rantai utama itu harus ada ikatan lengkap sama gugus fungsi itu. Nah, mungkin penjelasannya pada ini tadi pada turunan hidrokarbon lainnya gugus fungsi harus dalam rantai utama. Jadi kalau ada alkohol itu nanti harus ada dalam rantai utama, harus kayak masuk ke rantai utama. Terus nanti ini mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya tentang turunan hidrokarbon gitu kan. Terus pada alkena dan alkuna rangkap harus berada dalam rantai utama. Jadi tadi rangkap sama gugus fungsi itu ini penting banget ya. Jadi rangkap sama gugus fungsi itu harus banget ada di rantai utama. Dan yang terakhir pada sikloalkana rantai utama adalah rantai alisikliknya atau yang tertutup. Jadi misalnya tadi ini gini kan, ini tuh rantai utamanya. C ini tuh rantai utamanya gitu. Terus baru yang kedua yang mungkin teman-teman sering dengar, kalau rantai utama itu harus rantai yang terpanjang. Tapi tetap yang paling penting itu adalah gugus fungsi sama ikatan rangkap itu harus ada di rantai utama. Meskipun rantai yang teman-teman temuin yang nggak mengandung gugus fungsinya lebih panjang daripada yang mengandung gugus fungsi, teman-teman harus benar-benar memprioritaskan gugus fungsi atau ikatan rangkap dalam rantai utama gitu. Terus kalau misalnya ada baru kalau misalnya rantai yang terpanjang ini masih ada yang sama, teman-teman lihat mana yang memiliki cabang yang terbanyak. Tapi biasanya dua hal ini tuh bakal saling kayak mengimpact gitu. Jadi rantai yang terpanjang itu biasanya yang cabangnya itu yang terbanyak gitu. Mungkin sampai sini ada mau tanyain atau enggak? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, boleh next dulu ke penomoran. Nah, kalau setelah teman-teman nemuin rantai utamanya tadi, yang aku ingetin lagi, kalau misalnya itu harus yang pertama banget mengandung gugus fungsi dan ikatan rangkap, dan yang kedua harus yang terpanjang, baru ketiga harus cabangnya terbanyak. Teman-teman tuh harus nomorin si rantai utamanya ini. Nah, penomoran ini dimulai dari ujung yang ini berdasarkan prioritas yang pertama paling dekat dengan gugus fungsi atau ikatan rangkap. Jadi polanya tuh gugus fungsi atau ikatan rangkap ini harus masuk ke rantai utama dan harus angkanya paling kecil dari semua penamaan yang teman-teman cari. Jadi mungkin ini penjelasannya pada alkena dan alkuna, penomoran dilakukan dari C yang paling dekat dengan rangkap. Jadi kalau bisa rangkap itu mempunyai nomor yang paling kecil gitu. Nah, terus yang kedua, jika penomoran ikatan rangkap dari kedua sisi sama saja, maka dimulai dari sisi yang cabangnya terbanyak gitu. Terus yang kedua, itu yang paling dekat dengan cabang. Jadi kalau misalnya tadi itu, ini kan tadi kalau misalnya ini sudah terpenuhi, nah ini tuh sebenarnya sama aja sama ini. Jadi dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi setelah rangkapnya harus paling kecil, cabangnya itu juga harus paling kecil. Nah pada alkana, karena alkana nggak punya gugus fungsi, berarti kita bisa langsung otomatis penomoran dilakukan sehingga cabang bisa memiliki angka paling kecil gitu. Terus pada sikloalkana, penomoran hanya dilakukan jika cabang berjumlah lebih dari satu dan dilakukan searah jarum jam. Gitu. Terus yang terakhir, syaratnya yang paling nggak diprioritasin adalah jika tidak ada cabang atau dan ikatan rangkap terletak pada C nomor 1, maka rantai utama diberi awalan N atau normal. Jadi misalnya gini ya, ada gini, nah ini bakal N prop, ini kan tadi enak kan, karena dia rangkap 2, N prop pena gitu. Jadi ini kan kalau misalnya aku minta dia tuh
rangkapnya itu yang terkecil angkanya, ini kan berarti harus 1, 2, 3. Kalau misalnya aku angka dari kiri 1, 2, 3 gini, cabangnya kan nomor 3. Sedangkan tadi bisa gini, bisa cabangnya bisa nomor 1. Berarti kita pilih yang nomor 1. Sebenarnya kayak gitu sih ini. Jadi kayak rangkap sama cabang itu harus yang paling kecil yang mungkin. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti penamaan itu lebih baik teman-teman kayak coba-coba banyak hal gitu. Nanti mungkin ini bakal dibahas lagi soal supaya lebih paham. Terakhir kita bakal bahas tentang, boleh next slide, cara penyusunan nama. Jadi kalau misalnya udah teman-teman pilih rantai utamanya, udah dinomorin rantai utamanya, teman-teman tinggal susun si nama dari hidrokarbon. Penamaannya, formatnya itu adalah nomor cabang, nomor rangkap, nama rantai. Gitu. Jadi tadi kan ada penomoran, itu yang jadi bakal jadi nomor-nomor ini. Terus nama rantai itu bakal kayak alkana, propana, propena, propuna, kayak gitu. Terus nama cabangnya itu nanti aku bakal bahas nama cabang di slide selanjutnya. Tapi kita bahas dulu tentang penyusunan nama. Jadi penyusunan nama itu yang pertama, nomor cabang dan nomor rangkap ditentukan dengan penomoran rantai yang aku bahas di slide sebelumnya tadi kan. Terus yang kedua, cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali, tapi diberi awalan di tri, tetra, penta, dan lain-lain gitu. Jadi misalnya gini ya. Ini misalnya cabangnya ada 2 di sini. Ini CH3, ini CH3. Mungkin aku lengkapin dulu supaya nggak bingung. Nah, ini kita pertama cari rantai utamanya dulu. Kita cari rantai utamanya itu, kita bisa lihat yang ini. Kenapa? Karena dia itu yang paling besar, yang paling panjang, dan nggak ada gugus fungsi atau rangkapnya kan. Jadi aku bisa langsung lihat rantai yang paling panjang. Jadi ya, ini 4. Kalau misalnya aku mau kayak gini juga sama 4. Tapi ngapain kita harus? Sebenarnya sama aja sih. Tapi aku lebih suka yang lurus daripada yang bengkok-bengkok. Kan nanti bingung kalau saya bengkok-bengkok. Jadi teman-teman, tapi teman-teman jangan terpaku ke harus yang lurus gitu. Teman-teman harus lihat semua possibilities yang ada. Karena nanti soal tuh bakal kayak mencoba buat mengecoh, jadi dibengkok-bengkokin gitu. Tapi sebenarnya dia tuh yang bengkok itu lebih panjang daripada yang lurus. Mungkin nanti teman-teman bakal ketemu soal supaya lebih paham lagi kan. Jadi yang pertama tadi kan paling utama ini 4 ini. So, aku coba nomorin dulu dari kiri dulu. 1, 2, 3, 4. Sama dari kanan 1, 2, 3, 4. Ini kan sama aja. Jadi aku coba cari yang standar lah dari kiri. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau dari kiri atau mau dari kanan itu sama aja. Gitu. Terus berarti ini ada cabang, di sini ada tadi metil, di sini ada metil, di nomor 2 sama nomor 3. Nah, berarti nomor cabangnya itu 2 sama 3 kan. Terus metilnya ada 2, berarti tadi itu di metil. Terus ini nama cabangnya kan, nama cabangnya dimetil, terus nomor rangkapnya nggak ada, sama rantai utamanya ada 4, berarti butana, karena dia nggak ada rangkapnya, berarti 2, 3 dimetil butana, itu namanya, kayak gitu sih sebenarnya intinya. Nah, gimana apa yang terjadi kalau misalnya ada berbagai macam jenis cabang, itu bakal mengikuti abjad sebelum diberi awalan jumlah. Jadi sebelum diberi di, tri, tetra, penta itu bakal diurutkan sesuai abjad di namanya nanti. Jadi ini nomor cabang sama nama cabang ini menyesuaikan kayak ada berapa banyak jenis cabang di dalam suatu molekul itu. Nah, mungkin kalau aku rangkum itu butil, sekunder butil, tersier butil ini bakal duluan dari etil, terus etil dan ini bakal duluan dari isopropil dan isobutil, dan yang terakhir metil bakal bisa dari beta propil. Tapi isonya diperhatiin ya. Nanti apa sih iso, sekunder, tersier, dan lain-lain itu bakal kita bahas di next slide. Jadi mungkin boleh next slide dulu. Oh ya, sebelum aku bahas cabang, buat tadi ada yang mau tanyain lagi atau enggak? Mungkin aku tunggu 8 detik dulu ya. Oke. Kalau paham, aku bakal bahas jenis-jenis cabang. Sebenarnya itu intinya tuh kayak alkil tadi sih. Cuma ini lebih ke gimana sih penyusunan cabang itu dalam suatu molekul. Jadi kalau teman-teman lihat metil, etil itu sama aja ya. Tapi kalau
kita udah masuk ke propil, propil ini bisa dibentuk lurus atau dibentuk gini, jadi kayak ada bentuk apa ya ini, bengkok gitu. Kalau bentuk bengkok itu namanya isopropil. Atau kalau misalnya teman-teman namain secara yang tadi aku ajarin itu ini. Nah, itu perbedaannya namanya nama IUPAC sama nama trivial. Tapi kita biasanya pakai yang nggak menutup juga, nama IUPAC itu pakai yang isopropil ini atau sekunder butil. Mungkin aku boleh, kalau misalnya propil ini masih gampang ya, masih cuma ada iso. Tapi kalau kita udah masuk ke butil, di mana dia tuh C-nya ada 4, itu bakal ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama iso, sekunder, sama tersier. Apa sih bedanya? Kalau iso itu, si bengkoknya ini di sini, di yang paling ujung. Tapi kalau misalnya sekunder, bengkoknya itu di yang pertama ini. Kalau tersier, dia tuh bakal membentuk kayak plus gitu. Aku ingetin lagi ya, di sini tuh bakal ada rantai utamanya. Jadi sini tuh bakal ada rantai utamanya. Nah, yang ada strip ini dia tuh artinya dia masih berhubungan sama satu C lagi gitu. Yang terakhir mungkin aku contohin tuh pentil gitu kan. Pentil atau amil. Pentil atau amil ini bisa disusun dengan 4 konfigurasi selain yang lurus tadi. Yang pertama iso. Iso ini aku ingetin lagi, bengkoknya itu di ujung. Sekunder itu di ujung yang ini iso itu di ujung yang paling jauh dengan rantai utamanya. Tapi kalau misalnya sekunder itu di ujung yang paling dekat dengan rantai utamanya. Kalau tersier dia tuh bakal membentuk kayak plus, tapi dia tuh yang paling dekat dengan rantai utamanya. Kalau misalnya neo itu di tengah gitu. Nah, kenapa kok nggak ditaruh, kok nggak ada yang di ujung gitu? Karena kalau misalnya di ujung, kalau misalnya aku pindah di sini, CH3 gitu ya, ini misalnya nggak ada, itu bakal sama aja kan? Ini bakal sama kayak balik lagi ke si rantainya yang lurus gitu. Jadi ini sebenarnya yang biasanya keluar. Sebenarnya ini kayak ini lebay banget sih, kayak aku ngasih contohnya. Yang biasanya bakal keluar tuh cuma isopropil aja. Jadi teman-teman ingat kalau misalnya isopropil tuh dia itu bengkok. Jadi, atau mungkin yang bisa diingat tuh ini isobutil tuh berarti dia tuh bengkoknya di ujung gitu. Mungkin dari sini dia mau tanyain dulu. Atau udah paham? Oke, kalau aman boleh next slide. Selanjutnya kita bakal bahas isomer, mungkin bakal dijelasin sama Segari. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang isomer. Nah, kita next slide ya. Jadi isomer itu sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama. Jadi di sini kayak ada bagan gitu kan. Apakah suatu senyawa itu dua senyawa atau 3 senyawa memiliki rumus molekul yang sama? Nah, kalau iya berarti dia adalah isomer. Jadi iso itu artinya adalah sama, kalau mer itu adalah bagian. Jadi isomer ini pasti punya bagian yang sama. Nah, bagiannya itu adalah rumus molekul. Nah, di sini isomer tuh banyak banget jenis-jenisnya. Ada isomer konstitusional, ada fungsional, terus posisional, terus skeletal, dan lain-lain. Tapi yang hari ini kita bahas cuma beberapa aja. Oke, yang pertama adalah isomer rantai. Jadi isomer rantai ini adalah ketika senyawa-senyawa itu memiliki rumus molekul yang sama, tapi strukturnya berbeda atau rantai utamanya berbeda. Di sini ada contohnya, 1 heksuna dan 4 metil 1 pentuna. Kalau kita perhatikan di sini, dua-duanya sama-sama memiliki rumus molekul yang sama, tapi rantai utamanya berbeda. Yang pertama ini rantai utamanya ada berapa nih? Ada 6 karbon alias rantai utamanya adalah heksuna. Sedangkan kalau yang bawah rantai utamanya adalah ada 5 karbon nih, yaitu pentuna. Jadi di sini si senyawa yang kedua dia itu memiliki 1 cabang, tapi kedua senyawa ini punya rumus molekul yang sama gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, sementara aku next slide dulu ya. Selanjutnya adalah isomer posisi. Jadi isomer posisi ini sama rumus strukturnya dan rumus molekulnya,
rantai utamanya juga sama, tapi posisi atau jenis cabang itu berbeda atau gugus fungsinya berbeda. Jadi contohnya di sini kita punya 2 senyawa, yaitu 1 butuna dan 2 butuna. Jadi ini kan secara rumus molekul ini dua-duanya sama, tapi posisinya berbeda. Kalau yang atas dia itu rangkap 3-nya ada di posisi karbon nomor 1. Ini kan 1, ini 2, terus ini 3, ini 4. Nah, si rangkap 3-nya kalau yang atas dia itu ada di karbon nomor 1. Sedangkan kalau kita lihat yang bawah, di sini dia ada di posisi karbon nomor 2. Jadi ini tuh berbeda secara posisinya aja, tapi rumus molekulnya sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Isomer fungsi selanjutnya. Jadi kalau isomer fungsi itu dua buah rumus struktur memiliki rumus molekulnya sama. Lagi-lagi rumus molekulnya sama. Karena itu kan emang syarat dari isomer ya, kalau rumus molekulnya sama. Tapi homolog berbeda. Jadi contohnya 1 heksena dengan sikloheksana. Jadi kan ini kan 2 molekul yang berbeda. Tapi dia rumus molekulnya sama. Gugus fungsinya berbeda nih. Yang satu alkena, terus yang satu ini adalah siklo atau rantainya siklik. Terus yang ini juga siklik tapi dia punya cabang-cabang. Gitu. Jadi berbeda secara fungsi sih. Yang satu ini alkena, terus yang satu ini siklik. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, aku anggap aman dulu ya. Nah, selanjutnya isomer geometri. Jadi isomer geometri ini biasanya kita bisa temuin di alkena. Karena di sini syaratnya adalah ada rangkap 2-nya. Jadi terdapat 2 gugus yang sama di antara sekitar ikatan rangkap. Nih, ikatan rangkap ganda ya. Dan tiap C mengikat gugus berbeda. Nah, kalau misalnya dia tuh nggak ada keempat-empatnya gugusnya sama semua, alias beda-beda semua, maksudnya gugusnya tuh beda-beda semua dan nggak ada yang sama gitu. Nah, itu kita tentukan prioritasnya berdasarkan MR-nya. Jadi nanti kita urutkan cabang-cabang itu berdasarkan MR-nya, terus nanti kita tentukan dia posisinya di atas atau di bawah. Nah, buat lebih jelasnya kita next slide dulu. Nah, yang pertama adalah isomer geometricis. Jadi kalau isomer geometricis itu adalah ketika cabang-cabangnya itu ada di atas. Kayak gini. 1, ini 2. Terus kalau trans itu dia berseberangan. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu sama senyawa alkena tapi cabangnya itu nggak ada yang sama kayak gini, ini kan sama ya, ini metil, ini juga metil. Tapi kalau misalnya keempat-empatnya berbeda, itu kita bisa tentukan prioritasnya berdasarkan MR. Nanti kita tentuin deh dia kira-kira ada sama-sama di atas atau berseberangan kayak gini. Kalau dia bersamaan namanya cis, kalau dia berseberangan namanya trans gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, aman ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya aku bakal bahas reaksi hidrokarbon. Yang pertama nih yang udah dari tadi disebutin, yaitu adalah reaksi pembakaran. Jadi pembakaran itu sebenarnya adalah reaksi redoks dengan jalan pembakaran menggunakan O2. Nah, itulah kenapa pembakaran itu nggak bisa terjadi tanpa adanya O2, karena pembakaran itu sendiri adalah reaksi suatu senyawa dengan oksigen gitu. Jadi reaksi pembakaran itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu adalah reaksi pembakaran sempurna. Nah, yang kedua adalah pembakaran tidak sempurna. Bedanya antara sempurna dan tidak sempurna adalah kalau sempurna itu yang dihasilkan CO2, nih CO2, dan H2O. Tapi kalau tidak sempurna, dia itu bisa menghasilkan produk-produk lain selain CO2 dan H2O. Contohnya, kayak karbon, terus CO2 dan juga H2O. Jadi kalau tidak sempurna itu menghasilkan ada karbon dan juga CO. Nah, ini contoh reaksinya. Dua-duanya sama senyawanya, yaitu butana. Yang pertama ini sempurna,
dihasilkan CO2 dan H2O. Ini reaksinya belum setara ya. Cuma produknya dipastikan kalau sempurna itu CO2 dan H2O. Sedangkan kalau butana mengalami pembakaran tidak sempurna, nanti dia menghasilkan karbon monoksida dan air. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, kita next slide dulu ya. Selanjutnya adalah reaksi substitusi. Nah, seperti namanya aja sih, substitusi itu kan artinya penggantian. Jadi, reaksi substitusi itu adalah reaksi penggantian suatu gugus atau suatu atom dengan unsur lainnya. Nah, di sini contohnya adalah ketika atom H dalam metana digantikan dengan satu atom Br. Jadi ini reaksinya dibantu dengan kehadiran UV, karena alkana itu kan tadi dibilangin sama Kak Brigit, dia itu sulit untuk bereaksi, makanya dia itu butuh energi tambahan alias si UV ini. Jadi kalau substitusi ini sekali lagi ketika suatu atom digantikan dengan atom lainnya, gitu. Sebenarnya ini nggak harus selalu hidrogen, bisa atom lain, cuma di sini contohnya aku ambil hidrogen gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, aku anggap aman ya. Selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini adalah ketika dia itu menghilangkan suatu gugus. Jadi contohnya di sini ada dua ya, ada dua atom H dan I. Terus kita punya reaksi di sini, aku ambil contoh KOH. Nah ini kalau dieliminasi, artinya H dan I-nya ini akan hilang, akan keluar, membentuk Ki dan juga H2O. Nah akibatnya, karena di sini H dan I-nya hilang, dia itu akan membentuk satu ikatan lagi di sini. Jadi nanti di produknya dari ikatan tunggal menjadi ikatan ganda. Jadi kalau misalnya eliminasi itu biasanya dia itu produknya akan ketambahan ikatan rangkap. Misalnya dari tunggal nanti dia jadi ganda, atau dari ganda nanti jadi rangkap 3 kayak gitu. Dan dia ini biasanya juga melepas H2, X2 atau HX. Kalau yang ini dalam contoh soal yang aku ambil di sini dia menghasilkan Ki. Gitu. Nah, buat lebih jelasnya kita next slide. Jadi kalau dalam reaksi eliminasi itu ada aturan yang harus dipenuhi. Kalau eliminasi itu harus mematuhi aturan Zaitsev. Jadi aturan Zaitsev itu bilang kalau atom H yang tereliminasi adalah yang terikat pada atom C yang mengikat lebih sedikit atom H, alias miskin makin miskin. Jadi kalau kita lihat di contohnya ini, misalnya di sini reaksinya adalah H2SO4 dan dia mau mengeliminasi si ini, si H, 2 atom H yang di sini. Nah, nanti katanya akan terbentuk di sini. Nah, makanya nanti dihasilkan produk berupa propena. Terus kalau ini juga sama, H2SO4, dia akan mengeliminasi H dan juga Br, menghasilkan HBr, dan produknya juga sama, yaitu propena. Kira-kira gitu. Selanjutnya, reaksi selanjutnya adalah reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan. Jadi misalnya di sini kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Jadi itu di sini ada ikatan ganda. Nah, kalau dia diadisi artinya adalah ikatannya putus salah satunya. Membentuk ikatan tunggal. Gitu. Kalau reaksi adisi. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah reaksi adisi itu adalah reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap oleh H2, X2 atau HX. Nah, ini adalah reagen-reagen yang biasanya digunakan ya dalam reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini terjadi karena salah satu ikatan pada ikatan rangkap bersifat lebih lemah, mudah putus, dan reaktif. Nah, itulah kenapa reaksi adisi itu seringnya terjadi di alkena atau alkuna, karena alkena dan alkuna itu ikatannya lebih lemah daripada alkana. Ikatannya lebih lemah dan lebih mudah putus, terus dia juga reaktif. Nah, untuk reaksi adisi ini, dia tuh harus mematuhi aturan Markovnikov.
Jadi buat lebih jelasnya tentang aturan Markovnikov, kita bisa next slide. Nah, jadi kalau aturan Markovnikov ini adalah, intinya adalah yang kaya makin kaya. Mungkin aku bacain dulu. Jadi aturan Markovnikov itu adalah atom H dari HX akan berikatan pada C, ikatan angkap yang telah lebih banyak mengikat atom H. Jadi kita lihat di contohnya di sini. Kan ini tuh mau diadisi kan, si propena ini mau diadisi oleh HBr. Dengan begitu si HBr ini akan menyerang siapa? Akan menyerang ikatan angkapnya. Tapi kita bingung nih, kira-kira H-nya dan Br-nya bakal menempel kemana? Ternyata berdasarkan aturan Markovnikov, si H-nya itu akan menempel ke H yang lebih banyak. Jadi kan kalau di sini kan ada dua atom karbon yang terlibat kan, ini satu, ini dua. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata atom karbon yang kedua ini memiliki hidrogen yang lebih banyak, sehingga si H-nya ini akan nanti tertempel di sini, di karbon nomor 2. Nanti Br-nya akan tertempel di karbon nomor 1. Akhirnya nanti akan membentuk produk seperti ini. Jadi kalau aku gambar mungkin kayak gini. Ini CH2, nah nanti H-nya tuh di sini. Ini H, terus di sini C, ini H, terus bawahnya itu ada Br. Jadi Br-nya tuh akan menempel di C yang memiliki atom hidrogen lebih sedikit. Jadi pokoknya yang kaya hidrogen makin kaya hidrogen. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang aturan Markovnikov dan reaksi-reaksinya. Oke, aku next dulu ya. Selanjutnya, reaksi cracking. Jadi, reaksi cracking itu adalah reaksi pemutusan rantai karbon menjadi rantai-rantai yang lebih pendek. Jadi, contohnya kita punya rantai nih, rantai karbon yang panjang, ini ada 7 heptana gitu ya. Nah, ini kita bisa pecah menjadi etin dan alkan. Jadi, kita bisa pecah dari 7 menjadi 2 dan 5, dan itu disebut dengan reaksi cracking. Nah, reaksi cracking itu ada 2 jenisnya, yaitu yang pertama adalah thermal cracking dan yang kedua adalah catalytic cracking. Perbedaannya adalah kalau thermal itu kita bisa prediksi aja ya dari namanya. Thermal itu berarti butuh suhu dan tekanan tinggi tanpa gas oksigen. Jadi pokoknya kalau thermal itu butuh suhu tinggi. Nah, selanjutnya kalau catalytic cracking yaitu berarti butuh katalis. Nah, katalis yang biasanya digunakan untuk reaksi cracking ini adalah SiO2 gitu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah isomerisasi. Jadi isomerisasi ini adalah perubahan suatu senyawa menjadi isomer-isomernya. Nah, ini tuh biasanya terjadi di suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis. Jadi contoh reaksinya adalah kayak gini nih, misalnya ada pentan, dia bisa kita rubah menjadi 2-metilbutan dan juga 2,2 dimetilpropana. Kalau kita lihat di sini, dia itu sama-sama kayaknya jumlahnya 5 semua ya. Ini kan pentan jumlahnya 5, terus 2-metilbutan jumlahnya 5 juga, terus 2,2 dimetilpropan jumlahnya 5 juga. Jadi antara reaktan dengan produknya ini saling berisomer gitu. Jadi mereka itu adalah pasangan-pasangan isomer. Gitu, oke. Aku lanjut dulu. Selanjutnya adalah reaksi polimerisasi. Jadi polimerisasi itu adalah reaksi penggabungan molekul kecil atau monomer menjadi molekul yang besar. Dalam hal ini kalau molekul kecil itu disebutnya monomer, terus molekul besar disebutnya polimer. Jadi contohnya adalah monomer, ini ini etena karena dia ada rangka gandanya, terus dia dikatalitik oleh suatu katalis. Nah, dia itu bisa membentuk rantai yang lebih panjang menjadi ini. Biasanya ini tuh disebutnya polietana atau PE. Nah, ini tuh fungsinya banyak banget ya. Kalau polimer bisa dijadikan plastik. Jadi kalau misal kalian
ketemu botol yang ada tulisannya PE, nah itu dibuatnya dari monomer ini nih, etena, yang dikatalitik menjadi polietana. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita lanjut lagi ke latihan soal. Oke, aman kali ya? Kita lanjut dulu. Oke, masuk ke bagian latihan soal. Yang pertama nih, soal pertama, reaksi perubahan etanol menjadi etil klorida termasuk reaksi, ini sebenarnya kita belum bahas etanol sih dan etil klorida, cuma kita bisa lihat etanol itu kan kalau dari namanya dia punya jumlah karbon 2. Berarti kita bisa gambar CH3, CH2, OH. Nah, dia berubah menjadi, apa nih dia bilang, etil klorida, yang sama-sama punya 2 atom karbon, berarti karena dia sama-sama et. Jadi CH3, CH2, Cl. Nah, bener banget tuh, udah ada yang nge-spill di chat, katanya substitusi, Kak. Nah, bener banget, karena kita bisa lihat ya, di sini ada perubahan gugus nih, dari OH menjadi Cl. Jadi ini tuh kayak ada penggantian gitu kan, dari gugus OH menjadi gugus Cl. Berarti karena adanya penggantian, kita bisa bilang kalau reaksi ini adalah reaksi substitusi. Gitu. Kalau eliminasi itu ada gugus yang hilang. Kalau adisi berarti ada perubahan atau pengurangan ikatan lengkap. Jadi yang tepat untuk jawaban nomor 1 ini adalah reaksi substitusi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi yang kedua ini, reaksi berikut, CH3 CH ikatan rangkap ganda CH2 tambah HX menjadi CH3 CX CH3. Dikenal sebagai reaksi bla bla bla. Nah, ini jelas banget ya ciri-cirinya. Mungkin teman-teman bisa bantu. Kira-kira ini apa nih jawabannya? Karena di sini ciri-cirinya udah jelas, ada perubahan atau pengurangan ikatan rangkap ganda menjadi ikatan tunggal. Udah ada yang jawab juga, nge-spill, dia bilangnya adisi. Nah, ini bener banget ya jawabannya. Jadi ciri-cirinya adisi itu adalah adanya pengurangan ikatan ganda. Jadi kalau kita lihat di sini, awalnya ada ikatan ganda, ikatan double bond, terus di sini jadinya ikatan tunggal semua. Nah, berarti di sini terjadi reaksi adisi gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini terkait dengan penamaan nih tadi. Nama senyawa dengan rumus di bawah ini menurut IUPAC. Ini ralat kali ya, bukan di bawah, di samping. Karena gambarnya di samping. Oke. Kira-kira yang mana nih? Ini step-stepnya ini dulu ya, kita tentuin dulu nih kira-kira rantai utamanya yang mana kan. Nah, rantai utamanya itu bisa kita dapetin dari kira-kira yang mana nih yang paling panjang gitu kan. Kita bisa lihat ternyata kalau kita hitung nih dari kiri ya, misalnya kita ambil dari sini ke sini dulu. Kira-kira ini paling panjang nggak ya? Kita hitung dulu. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini masih 5. Terus kita lihat lagi nih kemungkinan selanjutnya. Misalnya aku mau ngambil yang lurus aja deh gitu. Oke, coba kita cek dulu nih yang lurus. Kita hitung rantainya ada berapa? 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata ini lebih panjang nih, berarti yang 5 ini salah karena ada yang lebih panjang. Terus coba kita ambil lagi yang ini. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Terus kita cek lagi yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sama ya kayak ini, kayak yang atas. Berarti kita boleh ambil 7 yang atas atau 7 yang ini, yang barusan. Nah, kita udah dapet rantai utamanya, ternyata kita dapetnya dia heptana. Ini deh. Yang ini. Terus kita tentuin nih, kira-kira penomorannya dari kiri atau dari kanan. Nah,
kan tadi kan aturan penomoran itu ditentuin kalau dia itu kita nomorin di mana cabang itu dapat nomor yang terkecil kan. Karena dari kanan itu cabang akan memiliki nomor 2, berarti penomorannya itu akan dimulai dari kanan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu tuh nggak dari kiri, karena kalau dari kiri nanti cabangnya ini akan dimulai dari nomor 4. Sedangkan kalau dari kanan cabangnya akan dimulai dari nomor 2. Berarti kita bisa lihat nih, kalau di nomor 2 dan 3 dia itu punya metil, gugus metil. Sedangkan kalau di cabang nomor 4, di karbon nomor 4 dia punya etil. Nah, baru deh kita susun. Berarti dia itu punya nama 4 etil 2,3 dimetil. Baru deh kita sertakan ini rantai utamanya, heptana. Ada nggak ya kira-kira jawabannya? Nah, nggak ada ya jawabannya, berarti jawabannya yang benar yang ini. Sebenarnya ini yang B cukup mengecoh sih, jadi kan 2,3 dimetil 4 etil heptana. Nah, ini nggak boleh ya, karena E itu lebih dulu daripada M, jadi harus etil dulu, baru metil. Jadi yang benar adalah yang ini, 4 etil, 2,3 dimetil heptana. Gitu, mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari soal penamaan IUPAC ini. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya sama nih, penamaan IUPAC lagi, cuma kalau tadi alkana kita ketemu lagi nih sama alkena, dia punya ikatan rangkap ganda. Kita lihat di sini udah ada nomornya juga sih. Kita udah nemuin rantai utamanya. Ini juga yang paling panjang kebetulan mengandung 6 rantai karbon. Terus dia juga mengandung mengandung gugus alkena. Jadi ini tuh udah memenuhi syarat sebagai rantai utama, di mana dia mengandung gugus fungsi dan juga dia terpanjang. Nah, udah boleh kita namain aja. Kalau di karbon nomor 2 dia ada gugus apa nih? Kalau 1. Ini kan metil. Terus kalau di nomor 4 kita ketemu dia cabangnya apa nih? Cabangnya ternyata etil. Berarti kita bisa namain dia mulai dari E dulu, karena E itu lebih dahulu secara alfabetik daripada M. Jadi namanya adalah 4 etil, 2 metil. Nah, apa nih kira-kira rantai utamanya? Karena dia ada 6, berarti namanya adalah heksena. Ada nggak ya jawabannya? 4 etil, 2 metil, 1 heksin. Oh iya, lupa posisinya. Karena dia posisi rangkap gandanya ini ada di karbon nomor 1, berarti 4 etil, 2 metil, 1 heksena. Berarti jawabannya yang C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini nama IUPAC yang benar untuk senyawa hidrokarbon di bawah ini. Nah, untuk soal yang jenis kayak gini, ini tuh kita harus ngecek satu-satu kira-kira dia benar secara hidrokarbon atau enggak. Kita juga harus gambar gitu satu-satu. Yang pertama 2 etil 3,3 dimetil pentana. Nah, di sini kita dapat rantai utamanya adalah pentana. Berarti kita bisa gambar. Ini pentana ya, karena setiap satu sudut dari garis-garis ini mewakili satu atom karbon. Karena di sini ada 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah rantai utama dari pentana. Terus 2 etil, berarti dia punya gugus etil di nomor 2. Ini kan 1, berarti ini 2. Dia punya etil nih. 1, ini 2. Ada 2 atom karbon karena dia etil. Terus 3,3 dimetil pentana. Berarti di karbon nomor 3 dia punya 2 gugus metil. Berarti gambarnya adalah kayak gini. 1, terus 2. Nah, dari sini kira-kira namanya betul nggak nih? Kita lihat dulu nih. Dari ininya. Kira-kira bener gak ya dia rantai utamanya itu pentana? Kalau kita lihat,
Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata di sini dari rantai utamanya aja udah salah. Jadi di sini tuh harusnya rantai utamanya adalah heksana. Kalau kita mau sertakan kalau kita mau sertakan gugus fungsinya di penamaannya berarti menjadi 3,3,4 trimetil heksana. Berarti yang A ini salah. Oke, kita cek lagi yang B. 2,3 di etil 2 metil butana. Kita gambar dulu dari rantai utamanya ya, butana katanya. Berarti ada 4. Nah, ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus katanya di nomor 2 ada gugus etil. Berarti di sini kalau kita ambil di sini nomor 1, berarti di sini nomor 2 dia ada gugus etil. Terus di nomor 2 dan 3 ada gugus metil. Berarti gambarnya kayak gini. Kita cek dulu kira-kira rantai utamanya benar nggak ya dia butana. Kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dari rantai utamanya juga dia udah salah. Berarti yang B salah. Kalau kita mau namain dia secara IUPAC, kita ambil dari kanan ya, karena di sini cabangnya akan punya nomor yang paling kecil. Berarti 2,3,3 trimetil pentana. Ini nama benarnya, berarti yang B itu salah. Lanjut kita ke yang C. 2 etil, 2, 3 dimetil pentana. Kita gambar lagi pentana. Di nomor 2 bakal ketemu etil. Terus di nomor 2 dan 3 akan ketemu dimetil. Oke. Dari sini kita lihat lagi-lagi rantai utamanya salah ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini bukan pentana harusnya. Harusnya adalah heksana. Kita lanjut ke yang D. 3,3,4 trimetil heksana. Kita gambar heksana. Ini kan udah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus katanya di nomor 3 akan ketemu 2 gugus metil. Itu 2. Begitu juga di nomor 4. Kalau kita lihat di sini udah bener sih. Kalau kita ambil di yang paling kiri, ini nomor 1. Dengan 1, 2, 3. Nah, di sini 3,3,4 trimetil heksana. Berarti ini betul yang D. Terus yang E. Kita cek juga ya. Ini parent chain-nya atau rantai utamanya adalah butana. Gambar butana. Terus 2,3 di etil, berarti ada gugus etil di nomor 2 dan juga nomor 3. Ini. Dan di 3 juga ada metil. Nah, dari sini kita tentuin dulu rantai utamanya. Ternyata rantai utamanya itu bisa dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, justru ternyata rantai utamanya bukan butana, harusnya heksana. Karena harusnya ada 6. Berarti jawaban yang benar untuk soal yang ini adalah yang D. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, aman ya, kita lanjut. Senyawa satu pentena dapat dibuat dengan cara eliminasi dari senyawa yang A nih. 1,1 di bromopentana. Kita gambar dulu nih, 1,1 di bromopentana. Ini Br, terus ini juga Br. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya dieliminasi dari sini kalau untuk membuat pentena? Nah, ini jawabannya nggak bisa ya, karena di sini tuh udah ada 2 gugus. Jadi kan kalau misalnya eliminasi itu kita lihat tadi di sini tuh harus ada satu gugus alkil halid di sini, 1 gugus halida. Jadi yang ini salah, begitu juga dengan yang B, begitu juga yang dengan yang C, karena di sini tuh dia ada 2 semua, di bromo. Kita lihat yang 3 bromopentana. Br.
Nah, BR ini dia bisa dieliminasi menjadi apa nih? Kan kalau berdasarkan kalau berdasarkan aturan SciSafe, eliminasi itu akan membentuk rangkap ganda ke sini atau ke sini. Karena dua-duanya ini sama alias seimbang gitu ya, simetris. Jadi dia tuh bisa kanan dan juga bisa ke kiri. Tapi dia gak bakal membentuk satu pentena. Dia tuh akan membentuk 2 pentena. Jadi yang 3 bromo ini salah. Kita lihat lagi yang 1 bromo pentana. Nah, kalau yang 1 bromo pentana ini bisa membentuk 1 pentena karena si BR ini akan membentuk ikatan rangkap ganda ke kiri. Karena kan kalau ke kanan dia udah nggak bisa kan, dia udah nggak ada atom karbon lagi. Jadi satu-satunya jalan untuk mengeliminasi adalah dia pindah ke kiri. Jadi membentuk 1 pentena gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dari kedua soal ini sebelum kita ganti slide. Oke, kita lanjut ya. Soal terakhir. Nah, ini nama IUPAC juga, tapi untuk yang Akuna. Nah, kita tentuin dulu nih rantai utamanya, yaitu yang mengandung gugus fungsi dan juga yang paling panjang. Dari sini kita bisa ambil aja nih langsung yang lurus ya. Udah sangat kelihatan. Kalau yang lurus ini yang paling panjang dan juga mengandung gugus fungsi Akuna. Berarti kita bisa nomorin nih. Dari kiri atau kanan. Dari kiri ya, karena di sini gugus fungsinya akan memiliki nomor yang paling kecil. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Kalau dari yang kanan, misalnya nomor 1-nya kita ambil dari sini, nanti si rangkap 3-nya ini akan memiliki nomor 4. Nah, ini nggak boleh karena dia jadinya nggak terendah gitu. Jadi kan karena dia lebih rendahnya dari kiri, maka kita ambil penomoran dari kiri. Nah, dari sini kita lihat nih, ternyata di karbon nomor 4, dia ketemu gugus metil, berarti 4 metil. Terus posisi dari rangkap 3-nya di mana? Ternyata ada di nomor 2. 4 metil, 2 hektuna. Karena si rantai utamanya ada 6. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, kita next ya. Oke, buat materi hari ini udah selesai. Mungkin dari Brigit ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku sih, makasih semuanya udah datang dan maaf kalau misalnya ada salah kata. Nanti tunggu PPT-nya di drive-nya bersinar ya. Mungkin. Ya, benar banget. Sama minta ini ya, jangan lupa isi ulasan di bit.ly/kelas bersinar. Nah, mungkin kita boleh dokum dulu kali ya. Oke, semuanya boleh nih yang off cam bisa dinyalain dulu kameranya. Aku stop share. Yuk pada on cam dulu nih. Ya, yuk sebelum kita nggak di kelas, kita rekrut dulu yuk. Kita dokum dulu guys. Hai Nono. Halo. Oke, yang memungkinkan untuk on cam silakan on cam ya. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa, nggak usah. Mungkin boleh kasih reaction kali ya. Oke, aku tunggu ya.